Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran SPDP, kali ini kita akan mempelajari tentang pola irama pada lagu. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur itu membentuk pola irama. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu Pamanku Datang ciptaan A.T. Mahmud. Berikut ini dan perhatikan pola iramanya. Cermati pola irama pada setiap baris lagunya. Baris pertama, kemarin paman datang. Baris kedua, pamanku dari desa. Baris ketiga, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Baris keempat, bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Baris mana yang mempunyai pola irama yang sama? Dan baris manakah yang mempunyai pola irama berbeda? Pasti anak-anak sekalian langsung mengetahuinya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari sebuah teks. Informasi tentang perkembangan produksi, terutama produksi pangan, dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, atau bahkan tabel. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasinya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, silakan anak-anakku sekalian untuk membaca Ayo Berlatih tentang penggunaan teknologi pangan pada tempe. Selanjutnya, menjelaskan informasi dari teks. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat mengenali informasi dari hal-hal yang kita ingin ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Nah, silakan dibaca Ayo Berlatih berikut ini. Selanjutnya, menemukan kata kunci pada teks. Informasi tentang teknologi produksi pangan di bidang perikanan dapat kita peroleh dari sebuah teks. Di dalam teks terdapat kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Kata-kata kunci tersebut terdapat pada setiap paragraf. Silakan anak-anakku sekalian untuk membaca Ayo Berlatih berikut ini. Masih pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata kunci dan maknanya pada teks teknologi pengawetan ikan asin. Paragraf yang pertama. Pengawetan. Arti kata pengawetan yakni proses, cara, perbuatan. Maksud Ustazah, proses, cara, pembuatan menjadikan suatu awet atau tahan lama. Yang kedua, konsumsi. Yang artinya pemakaian barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah modern, yakni sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, tugas anak-anakku sekalian untuk mengerjakan paragraf yang kedua untuk mencari kata penting dan arti katanya. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita mempelajari pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan luas bangunan datar dengan satuan tidak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutup permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berimpit
menyatakan luas bangun datar tersebut. Nah, contoh di bawah ini, pada gambar yang pertama, luasnya 9 persegi satuan. Silakan anak-anakku coba untuk menghitungnya ya. Oke, untuk gambar yang kedua, luasnya adalah 15 persegi satuan. Silakan dihitung. Selanjutnya, selain persegi satuan, ternyata kita dapat menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar yang pertama, sebelah kiri atas, luas persegi panjang yakni 8 persegi satuan. Dan gambar yang sebelah kanan, luas persegi panjang sama dengan 16 segitiga satuan. Perhatikan bahwa kedua bangun di atas sama besar, bukan? Nah, luas 1 persegi satuan merupakan 2 segitiga satuan, atau dengan kata lain, 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Dengan demikian, kita dapat menentukan luas bangun datar lainnya menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan seperti contoh berikut ini. Gambar yang pertama, luas trapesium yakni 6 persegi satuan. Luas cecer ginjang yakni 15 persegi satuan. Luas segitiga adalah 4 persegi satuan. Silakan anak-anakku sekalian untuk mencoba menghitungnya. Nah, selanjutnya pembelajaran PPKN, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter, atau bahkan sifat dan kegemaran. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau berbeda. Ada yang menyukai makanannya diolah dari ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai. Karena dengan demikian akan tercipta keluarga yang rukun. Dan baiklah, untuk penugasan, silakan anak-anakku sekalian untuk mengerjakan Ayo Berlatih Muatan Bahasa Indonesia halaman 5-6 dan mengerjakan Ayo Berlatih Muatan Matematika halaman 14. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.